warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dunsana sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton siaran ini. Perkenalkan, nama saya HJP dan izinkan saya memulai pembahasan pertama ini, yaitu tentang yang benar atau konsep demokrasi di Minangkabau. Siapakah yang berhak menentukan benar atau salah? Dalam ranah tradisi lokal tertentu, sebut saja tradisi feodal, umumnya diketahui bahwa yang mempunyai legitimasi tertinggi atas yang benar adalah raja. Raja dalam konteks seperti itu dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Apa yang dikatakan raja tidak bisa diganggu-gugat lagi. Segala yang diputuskan raja bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dilaksanakan. Bagaimana dengan tradisi Minangkabau yang seringkali disebut sebagai tradisi egaliter? Ada salah satu mamangan atau ajaran hidup yang paling populer terkait dengan konsep yang benar. Meskipun mamang ini sering sekali muncul dalam berbagai konteks, tapi yang jelas bila bicara soal siapa yang berhak menentukan yang benar, maka ia akan selalu dilafalkan. Berikut saya bacakan. Kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka pangulu. Pangulu barajo ka alua, alua barajo ka patui. Patui barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nanbana. Bana badiri sandirinya. Bahasa Indonesianya kira-kira kemenakan atau keponakan beraja ke mama atau paman. Mama beraja ke penghulu. Penghulu beraja ke alur atau aturan. Alur beraja ke patui atau norma. Patut beraja ke mufakat. Mufakat beraja ke yang benar. Yang benar berdiri sendiri. Kita bisa melihat bahwa seorang penghulu, yaitu seseorang yang diberi otoritas dalam persoalan adat, ternyata bukanlah pemegang otoritas tertinggi atas yang benar. Jadi, ada perbedaan yang jelas di sini. Otoritas dalam adat tidak berarti otoritas dalam yang benar. Seorang penghulu tidak bisa menentukan apa yang benar ataupun apa yang salah. Karena di atas penghulu masih ada 4 tingkatan lagi, yaitu alur, patut, mufakat, dan yang benar. Seorang penghulu hanyalah penerus dari apa yang sudah ditentukan dalam aturan. Dan apa yang disebut sebagai aturan bukanlah sesuatu yang paling tinggi tingkatannya. Di atas aturan masih ada norma. Aturan adalah proyeksi dari norma. Dan apa yang disebut sebagai norma bukan sesuatu yang ada begitu saja. Di atas norma masih ada mufakat. Norma adalah artikulasi dari mufakat. Dan mufakat hanya bisa dicapai melalui musyawarah. Apakah musyawarah adalah tingkatan tertinggi dalam masyarakat Minangkabau? Tidak. Di atas musyawarah terdapat yang benar. Jadi, berdasarkan struktur yang terkandung dalam mamangan tadi, dapat kita lihat bahwa kekuasaan tertinggi dalam masyarakat Minangkabau adalah yang benar. Dengan demikian, penghulu tidak bisa menjadikan posisinya sebagai sumber yang benar, apalagi sumber satu-satunya, atau sebagai yang benar itu sendiri. Di antara penghulu dengan yang benar justru terbentang jarak yang besar. Di
di antara penghulu dan yang benar terdapat aturan, norma, dan mufakat. Penghulu hanyalah perpanjangan tangan yang kesekian dari yang benar. Apa yang dilakukan atau dikatakan penghulu bisa disebut benar bila itu sudah sesuai dengan alur yang sudah disepakati, dan seterusnya. Mari kita kembali ke mamangan tadi. Frasa penutup dari mamangan itu mengatakan bahwa yang benar berdiri dengan sendirinya. Frasa itu semakin menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuat klaim tentang yang benar. Sebab yang benar adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak terikat pada manusia, mandiri dari apapun. Nan bana badiri sendirinya. Meskipun yang benar berdiri sendiri, tapi di bawahnya, yaitu posisi yang paling dekat dengannya, adalah musyawarah. Ini menyiratkan kepada kita suatu penegasan yang jelas tentang kemustahilan individu manusia dalam mencapai yang benar seorang diri. Apalagi mengklaim yang benar. Yang benar dengan demikian hanya bisa didekati lewat musyawarah, bukan lewat individu manusia. Kalau individu manusia mengklaim yang benar, maka itu artinya yang benar bukan berada di atas musyawarah. Kapasitas individu dalam mencapai yang benar hanya bisa diakomodir melalui musyawarah. Artinya, diuji lewat pertemuan dengan kapasitas individu lainnya. Musyawarah adalah satu-satunya jalan bagi individu-individu untuk ikut berpartisipasi dalam mencapai yang benar. Kita barusan menyebut soal mencapai yang benar. Ya, karena yang benar terletak di atas musyawarah. Maka musyawarah bukanlah untuk menghasilkan yang benar, melainkan untuk mencapai yang benar. Sekali lagi, saya ulangi, musyawarah bukanlah untuk menghasilkan yang benar, melainkan untuk mencapai yang benar. Penting untuk kita pahami pelan-pelan bahwa menghasilkan yang benar tentulah berbeda dengan mencapai yang benar. Kalau musyawarah menghasilkan yang benar, maka hal itu bisa berarti bahwa yang benar mempunyai ketergantungan kepada sesuatu dan lain hal. Sedangkan bila musyawarah bertujuan untuk mencapai yang benar, maka itu sepadan dengan apa yang disebutkan dalam mamangan tadi, bahwa yang benar lebih tinggi daripada musyawarah, dan karena itulah kita mesti mencapainya. Dengan demikian, karena yang benar senantiasa berdiri sendiri di atas segalanya, maka artinya ada posisi superior dari yang benar. Maka suatu musyawarah yang dilakukan manusia hanya akan mendapatkan yang benar, mencapai yang benar, sejauh yang bisa disepakati oleh partisipan dalam musyawarah itu sendiri. Oleh sebab itu, kualitas manusia turut mempengaruhi kualitas tercapainya yang benar. Karena manusia terus berkembang, maka yang benar nan dicapai melalui musyawarah hanyalah yang benar nan sementara. Suatu yang benar nan sementara bisa saja berusia panjang, tetapi karena ia bersifat sementara, maka suatu saat yang benar itu bisa dimutakhirkan sesuai kualitas partisipan yang berbeda, kualitas perkembangan manusia. Bila ada individu yang ingin mempersoalkan suatu yang benar nan sudah disepakati, maka jalurnya hanyalah melalui musyawarah. Dan sanak sekalian, itulah sekilas tentang yang benar menurut salah satu mamangan atau ajaran hidup Minangkabau. Mamangan serupa itu banyak variasi. Setiap variasi juga punya benturan dengan variasi lain.
Jadi apa yang barusan kita bahas secara sekilas bukanlah hal satu-satunya. Akan ada begitu banyak hal lagi yang bisa kita gali dari berbagai variasi mamangan tersebut.